Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat IKADI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan program dakwah IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan pada sore hari ini bersama kami sudah hadir Al-Ustadz Dewantoro. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Dan pada sore hari ini kita akan sedikit berbincang santai, yaitu terkait profesi seorang dai. Apa saja motivasi menjadi seorang dai, dan mungkin nanti ditambah bonus kiat-kiat menjadi seorang dai yang sukses. Oke, teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Baik Ustadz, mungkin langsung saja pertanyaan yang pertama. Mungkin mengapa sih kemudian Ustadz memilih profesi menjadi seorang dai? Kan dalam ceramah-ceramah itu menjadi seorang dai itu ternyata berat, Pak. Nah, sekaligus motivasi kami agar kami pun semangat dalam berdakwah. Dan langsung kepada Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya para dai yang ada di bumi Cibitung, Cikundang dan sekitarnya. Bersyukur kita pada Allah SWT, selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya menjadi apapun kita di dunia itu adalah pilihan hidup. Saya tergerak kemudian ingin menjadi dai itu karena saya pernah ditanya oleh seseorang, sebetulnya apa sih yang paling Anda inginkan dalam hidup? Iya. Coba kalau sekarang saya tanya kepada antum, apa sih yang paling Anda inginkan dalam kehidupan ini? Jawabnya apa? Bahagia Ustaz. Bahagia. Iya, saya ingin bahagia. Bahagia dunia dan akhirat. Jawaban pada umumnya. Ya. Ada juga yang menjawab, saya ingin dalam kehidupan saya ini mendapat ridho dari Allah SWT. Ya. Dan ujung-ujungnya adalah kebahagiaan di surganya Allah SWT. Namun saya juga jawabannya sama saat itu. Saya ingin kehidupan saya menjadi apapun, saya ini mendapat ridho dari Allah SWT dan berakhir di jannahnya, di surga. Lalu tentu semua itu ada jalannya. Ya, benar. Nah, oleh karena itu saya renungkan, kemudian saya pikirkan dan saya baca beberapa hadis Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya jadi apapun kita, kalau tujuan akhirnya ada ridho Allah, kemudian mendapatkan surganya, maka sesungguhnya tidak perlu khawatir kita jadi apa. Iya. Ya, jadi apapun di dunia ini, kalau semuanya kemudian menjadi ridhonya Allah yang kita tuju. Contoh, ketika kita ingin, biasanya orang-orang yang masih muda, termasuk saya dulu masih muda. Maksud saya Pak. Ya. Iya. Harapannya itu saya akan bekerja keras di dunia ini, kemudian menjadi orang yang paling bermanfaat dan banyak berkiprah, kemudian banyak membantu orang lain. Maka saat itu ketika masih muda, kadang-kadang kita berpikir saya harus jadi kaya dulu. Iya. Sebab dengan kaya banyak yang bisa saya perbuat. Betul. Tetapi kemudian saya juga melakukan itu semua. Dulu di dusun itu saya ini guru TK, ngajar TK. Oh, TK Pak? Iya, SD, MI, kemudian ngajar di SMP negeri. Kemudian juga menjadi bendahara di kantor desa. Masih juga sempat ke kebun karet. Masya Allah, banyak ya Pak. Luar biasa. Tetapi ternyata itu semua tidak menjadikan apa yang saya harapkan itu terwujud. Nah, oleh karena itu saya kemudian berpikir ulang bahwa kalau jalan menuju ridha Allah dan surganya Allah itu harus kaya, ya hanya orang-orang kaya yang bisa. Iya. Tetapi ternyata dengan kehidupan terbatas, sederhana, kemiskinan, itu pun ternyata bisa menjadi jalan menuju surganya Allah. Sepanjang kita diberi kesusahan oleh Allah, kemiskinan itu kemudian kita bersabar dan terus berusaha, bersemangat dalam bekerja, mencari nafkah, dalam beribadah,
maka itu juga mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi saya berpikir, oh berarti menjadi apapun sepanjang takdir Allah yang diberikan kepada kita itu kita sikapi dengan Quran dan As-Sunnah, kita sikapi dengan apa yang diridhoi Allah dan Rasulnya, maka takdir yang kita emban itu bisa menjadi jalan menuju ridhonya Allah. Saat itulah saya kemudian tidak terlalu terobsesi menjadi orang kaya, karena kaya atau tidak itu sudah menjadi takdir. Maka pada saat itu saya baru berpikir bahwa kalau begini saya terima saja takdir Allah. Kata orang, terimalah takdirmu dan jadikan ia potensi untuk menuju keridhaan Allah. Nah, pada saat itu saya memang hobi bercerita pada anak-anak. Ya. Anak-anak didik saya itu kalau ketemu saya selalu menyapa. Dia bilang, enak dengan Pak Dewan, kalau belajar banyak cerita. Iya. Maka saya terpikir bahwa Allah menakdirkan saya memiliki kelebihan sedikit berbicara. Kalau bicara enak didengar, kata orang. Maka saya potensi itu saya jadikan musabab. Kalau begitu saya akan mencari keridhaan Allah dan surganya Allah dari keterampilan berbicara. Tentu tidak sembarang bicara, yaitu berbicara tentang keridhaan Allah, berbicara tentang agama Allah. Nah, oleh karena itu berarti sebelum berbicara kita harus punya bekal. Bekal itu adalah ilmu. Maka pada saat itu saya sudah dewasa, saat itu umur 18-an tahun lebih bahkan. Baru sadar saya untuk belajar ke pondok pesantren. Mandiri, bukan disuruh orang tua, kan. Sebentar belajarnya. Tapi disitulah kemudian menjadikan titik tolak. Kemudian saya semakin tekun di dalam mempelajari tentang agama itu apa. Dari situlah kemudian dengan sedikit keterampilan berbicara saya mulai mengajak orang. Ya, tentunya murid-murid, orang-orang yang saya kenal. Dengan begitu maka disebutlah kita sebagai dai. Nah, kurun perjalannya waktu saya sadar bahwa orang mengajak itu mesti ngalami dulu. Iya benar, Pak. Pengalaman dulu ya. Ya, contoh kita mengajak orang, ayo kita ke rumah makan si fulan. Enak di sana. Anda sudah pernah ke sana? Belum. Wah, orang nggak yakin. Kalau kita sudah pernah ke sana, apalagi berulang, kita bisa jelaskan. Ayo kita makan di sana. Menunya bagus, tempatnya bersih, harganya murah, pelayannya ramah. Bapak ke sana? Sudah sering saya ke sana. Ayo kita. Itu mengajak. Jadi dai itu mengajak. Maka prinsip sebagai dai yang pertama sebelum kita mengajak orang lain, siapapun dia, istri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, maka alami dulu, nikmati dulu keimanan yang ada. Benar. Iya. Kita bisa menikmati keimanan, kita bisa menikmati ketakwaan yang ada, terus gali semua apa yang ada dalam agama ini. Setelah kita miliki, maka itu akan mampu menggetarkan hati orang yang kita ajak. Dan berikutnya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini, sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan kepada orang. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadis-hadis semacam ini yang kemudian memotivasi saya, sehingga sepulang saya dari pesantren, saya berazam, kalau begitu saya akan menularkan ilmu yang saya dapat ini, walaupun sedikit. Ya, inilah takdir yang diberikan Allah kepada saya dengan keterbatasan ekonomi, dengan keterbatasan ilmu dan semua keterbatasan ini, maka saya akan potensi ini akan saya lipat gandakan. Maka saya berazam mulai saat ini saya akan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Sehingga pada saat itu sepulang dari pesantren saya buka TPA. Dari bujang itu sampai menikah sampai sekarang ini, sampai hampir punya cucung ini, saya belum pernah berhenti dari mengajar TPA. Sekedar ilmu yang sedikit itu kita tularkan. Karena saya termotivasi dengan hadis tadi bahwa sebaik-baik kalian orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Dan pahala mengalirnya itu luar biasa.
Kalau Anda mengajarkan seorang anak bisa membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihahnya dipakai sholat dalam seumur hidupnya, maka Anda yang mengajarkan itu akan mengalir pahala tanpa mengurangi pahala anak itu. Itu yang kemudian memotivasi saya, sehingga saya kemudian banyak belajar secara otodidak bagaimana saya memahami agama ini. Kemudian saya belajar dari banyak orang, kemudian saya belajar dari banyak membaca buku, sehingga dengan ilmu yang terbatas itu kemudian kami sampaikan sedikit. Yang selanjutnya nih Ustaz, kan kita nih dari Ikatan Dai Indonesia IKDI, mungkin kita perlu diwejangan untuk menyemangati, kemudian tips lah ya untuk menjadi seorang dai yang sukses. Karena terkadang ada yang tadinya kenceng dakwanya kemudian mengalami penurunan semangat oleh dikatakan ekonomi dan sebagainya. Mungkin bisa bagi tips Ustadz kok bisa bertahan hingga sekarang menjadi seorang dai dari muda ya, dari usia belasan tahun mungkin Ustaz berdakwah. Mungkin bisa dibagikan tipsnya kepada teman-teman sekalian. Itu saja Ustaz. Oke, tidak kalau jadi pada dasarnya segala sesuatu itu berangkat dari keikhlasan. Kalau kita ikhlas melakukannya dengan senang, ya, ikhlas karena lillahi ta'ala. Kalau dibilang dari sukses sih belum bisa diukur ya. Kesuksesan itu kalau kita sudah terjauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke jannahnya, itu baru menjadi manusia yang sukses. Baik sukses, pedagang yang sukses. Itu kalau nanti di akhir. Tetapi saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu judulnya Menjadi Dai yang Sukses. Paling tidak buku ini bisa menjadi pedoman bagi kita bagaimana kita bisa menjadi pewaris para nabi atau dai ini yang kemudian tetap komitmen dengan apa yang kita sampaikan. Sejatinya dai itu kan hanya penyambung lidah dari ajaran nabi kita, ajaran Allah yang ada di Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Maka paling tidak yang pertama tadi keikhlasan, kedua harus ada ilmunya. Paling tidak di era seperti ini, dai itu paling tidak dia mampu meluruskan hal-hal yang melenceng. Melenceng dari apa? Dari syariat. Melenceng dari apa yang disunnahkan nabinya, apa yang dianjurkan oleh Allah SWT. Meluruskan. Dengan cara apa? Dengan cara yang moderat. Moderat itu wasaton ya. Moderat itu pertengahan, tidak terlalu lembut, tidak juga terlalu keras ya, moderat. Juga secara bijak ya. Dan dengan kemantapan penyampaian. Karena di era seperti ini kalau kita menyampaikan sesuatu tidak menarik, 2-3 menit sudah ditinggal orang. Iya. Jadi paling tidak menjadi dai itu harus menjadi dai yang mampu meluruskan hal-hal yang melenceng secara moderat, bijak dan mantap sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Tetap sesuai dengan syariat Allah. Dai itu boleh lucu, tapi lucunya syariah. Iya. Nah, nggak gitu. sepanjang awak terus gitu. Dai itu boleh menarik perhatian orang, itu harus. Tetapi sesuai dengan boleh syariat. Menarik perhatian istri orang gitu. Naudzubillah. Nah, itu yang pertama ya, hakikatnya. Berikutnya yang dituliskan dalam buku tersebut adalah paling tidak dia punya ilmu. Dan di kitab ini disebutkan ada 3 ilmu pokok. Maka kalau kita mau mengajarkan dan mendidik anak-anak kita, ajarkanlah 3 ilmu pokok yang wajib diketahui, terutama bagi para dai. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah. Yang kedua, ilmu tentang berita dari Allah. Dan yang ketiga, yaitu ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ini yang pokok. Karena kita ini akan menyampaikan kitab suci Allah, kita akan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sebagai pedoman hidup kita manusia. Maka 3 ilmu ini pokok, wajib. Saya ulang, yang pertama ilmu tentang Allah. Dan ini banyak disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah mengenalkan dirinya. Ya, katakanlah sembahlah olehmu akan Allah. Siapa Allah? Nah, maka dijelaskan di ayat itu. Kemudian di ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Itu juga Allah mengenalkan dirinya.
Jadi ilmu-ilmu tentang Allah bisa kita gali banyak dari kitab suci Al-Quran. Siapa sih sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian yang kedua, ilmu tentang berita dari Allah. Dan di Al-Quran Allah memberitakan cukup banyak berita-berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita masa lalu manusia, berita yang sedang terjadi saat ini di zaman kita hidup ini, juga berita-berita masa yang akan datang. Mau kemana manusia setelah kehidupannya di dunia ini, itu diberitakan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dulu kita di sekolah diajarkan tentang teori evolusi kehidupan manusia. Katanya kita ini keturunan dari kera yang berevolusi, yang tadinya giginya ke depan karena memakan makanan tanpa dimasak, setelah dimasak seterusnya. Kemudian dulu kita berbulu ya di musim dingin untuk melindungi tubuh, tapi setelah mengenal kain dan lain sebagainya lalu berkurang bulunya. Ternyata dijawab oleh Allah. Berita dari Allah sesungguhnya cikal bakal manusia itu adalah Nabi Adam. Diceritakan konkret ya. Jadi kita bukan turunan kera sebagaimana teori-teori manusia yang membuatnya. Nah, oleh karena itu ini ilmu yang juga penting, yaitu ilmu berita dari Allah. Allah memberitakan asal muasal manusia. Allah juga memberitakan kehidupan manusia ini. Di Al-Quran cukup banyak. Sungguh kamu tidak akan bisa melintasi antara langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Kekuatan itu ya bisa kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu, kekuatan kekuasaan ya. Dan itu yang kemudian mampu menjadikan manusia bisa sampai ke bulan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, apa kamu mengira bahwa gunung-gunung itu diam di tempatnya? Tidak, kata Allah. Sesungguhnya gunung-gunung itu berjalan laksana Allah. Ini juga menjadikan teori bagi kita bahwa sesungguhnya gunung itu bergerak. Ya bergerak seiring dengan bergeraknya bumi. Bumi bergerak pada rotasinya kan 24 jam satu hari. Ya, bulan juga mengelilingi bumi dalam waktu 30 hari. Bumi dan bulan mengelilingi matahari selama 12 bulan satu tahun. Ini juga berita-berita dari Allah. Maka di situ terbesit bahwa Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Juga berita-berita dari Allah tentang masa depan manusia setelah mati kemana. Ini kan di zaman Rasulullah banyak orang-orang kafir yang mendebat, apakah tulang belulang ini yang nanti akan dibangkitkan kembali? Iya, mereka tidak yakin. Tetapi Allah menyampaikan dalam kitab sucinya bahwa sesungguhnya jangankan menghidupkan tulang belulang, menjadikan yang belum ada menjadi ada itu sangat mudah bagi Allah. Kun fayakun. Nah, ini juga diberitakan oleh Allah. Dan kita sudah dikasih berita oleh Allah bahwa setelah kita meninggal dari alam dunia akan ada alam kubur. Di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Setelah itu ada di padang mahsyar, ya, alam baka. Kemudian sampai diadili oleh Allah di pengadilan yang paling adil. Ada wassiratul mustaqim. Kemudian di akhirat juga disediakan surga dan neraka. Itu semua diberitakan oleh Allah. Maka ini ilmu yang paling mendasar untuk menguatkan seorang dai dan kita semua, bahwasanya paling tidak ilmu ini adanya di Quran. Berarti para dai tidak boleh jauh dari Al-Quran. Lebih-lebih kita sedang menjalankan ibadah puasa hari ini. Sangat erat hubungan antara puasa dengan Al-Quran, sebagaimana dikabarkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah, ini baru masuk ke ilmu fikih. Ilmu panduan kehidupan bagi manusia, panduan kehidupan bagi seorang dai yang kemudian ditularkan kepada sesama manusia. Ya, ilmu yang ketiga ini adalah perintah dan larangan Allah. Di Al-Quran cukup banyak perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menjaga kemanusiaan manusia itu sendiri. Kemudian juga banyak larangan-larangan Allah yang tidak boleh kita kerjakan, karena itu akan membinasakan kita sebagai manusia. Nah, jadi 3 ilmu pokok inilah yang kemudian menjadi panduan bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Baik, yang ketiga, jamaah yang sukses atau seseorang yang sukses atau menjadi orang yang sukses, yaitu dia memiliki operasionalisasi planning. Maksudnya dia bukan sekedar punya planning atau perencanaan, tetapi juga perangkat untuk melaksanakan perencanaan ini. Maka disebut di dalam kitab itu adalah operasionalisasi planning.
dia punya rencana, tapi dia juga punya perangkat-perangkat untuk melaksanakan rencana-rencananya itu. Itulah baru disebut sebagai dai yang sukses. Jadi ada 3 tadi. Pertama, ilmu yang mendalam. Yang kedua adalah hikmah. Yang ketiga adalah memiliki operasionalisasi. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan yang terakhir di sesi ini tentang banyaknya pertanyaan atau justru bisa dibilang kekhawatiran seorang dai-dai baru. Pertanyaannya itu tentang bagaimana ekonomi seorang dai. Kan kita sering meninggalkan keluarga dan sebagainya. Untuk Ustaz sendiri bagaimana menyikapi dapur keluarga lah ya istilahnya. Mengingat juga anak Ustaz juga banyak, 5 ya Ustaz ya, Masya Allah. Kami baru 3 doakan tadi ya. Bagaimana menyikapi perihal ekonominya seperti itu kan? Kita jangan lupa bahwa kita beriman kepada takdir Allah. Ada hadis yang berbunyi bahwa sesungguhnya seorang bayi ketika di kandungan ibunya dengan usia 40 hari ketiga atau 4 bulan kandungan, itu Allah sudah meniupkan ruhnya. Dan di saat itulah ditentukan umurnya, rizkinya, nasibnya, jodohnya, dan seterusnya. Maka kalau kita yakin tentang hal itu, maka jalan saja. Biarlah soal rezeki, ekonomi, keuangan, itu urusan Allah. Selama ini cukup berarti Ustaz ya? Alhamdulillah. Justru ketika saya menggeluti dunia dai, ya, saya berusaha memenuhi siapa saja yang membutuhkan tausiah. Saya tidak pernah pilih-pilih, jauh dekat, ya semampu saya bisa saya datang. Justru saya bisa keliling Indonesia, saya bisa ke Arab Saudi menjalankan umroh, itu karena dai, bukan karena yang lain. Ya, saya diumrohkan oleh pemerintah Kabupaten Oku Timur tahun 2008 juga karena saya sering menyampaikan tausiah sehingga dipilih untuk bisa menjalankan itu. Kemudian saya sampai ke Makassar, ke Bali, ke Medan, dan belum pernah beli tiket sendiri. Ya, itu karena kita insya Allah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, biarlah rezeki mengalir sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu. Anak adalah amanah dari Allah. Tinggal bagaimana kita mampu membagi. Ya. Saya pernah keteledoran ya, di anak yang nomor 3. Anak saya nomor 1, nomor 2 itu bisa baca tulis, bisa ngajinya dari saya. Pas anak yang ketiga, saat itu saya masih mengasuh di sebuah pesantren, ya, pesantren Nurul dengan kesibukan yang tinggi dengan dakwah di luar, dakwah di dalam pesantren. Sehingga anak saya ini sekolah SD, ya, yang nomor 3. Pas kami pindah ke Martapura, pindah sekolah, di sekolahnya itu ada pelajaran dikte. Pulang dari sekolah itu nilainya 0 beberapa hari. Wah, saya baru tersadar, Masya Allah, kenapa anak yang ketiga ini saya lalai. Anak nomor 1, nomor 2 saya masih sempat mengajarkannya sendiri. Sehingga saya stop dari keluar rumah hanya 1 minggu. Setiap malam saya ajarkan anak saya dengan metode yang saya buat sendiri, yaitu metode AIUEO. Besoknya sudah dapat nilai 20, besoknya 40, besoknya 100, gitu. Dalam waktu seminggu ternyata bisa kita mengajarkan anak kita baca dan tulis. Tinggal hanya kemauan. Dari situlah saya sadar ternyata kesibukan di luar itu tidak boleh merampas hak anak. Jadi sebagai dai dengan jam terbang yang seperti apapun, jangan lupa bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, maka dari itu saya berusaha lebih-lebih di masa lockdown seperti ini. Nah, ini kesempatan sekali untuk kita lebih dekat dengan anak, istri, mendidik anak-anak di rumah. Di rumah saya sholat subuh bisa berjamaah, saya imamnya. Setelah itu ada maksurat, ada kultum, ada tilawah, bergiliran anak-anak. Subhanallah, yang ini belum pernah kami rasakan sebelumnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi dai yang sukses. Semoga kita menjadi apapun di dunia ini, kita adalah dai. Ya. Nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum yang lain. Maka apapun profesi kita, mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amin.